Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Al-Quran Braille Official, hari ketiga ya di bulan suci Ramadan. Pak Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah Kang Haji. Iya tuh Pak Haji mah kudu sehat terus ya, banyak ilmunya soalnya. Pak Haji kemarin kita Al-Dariyatnya ayat 7 14. 7 sampai ke 14 iya Kang Haji. Sekarang kita lanjutkan dari ayat 15 sampai 21 saja. Silahkan Pak Haji. Iya, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhirina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yaj'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga, dan mata air mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik. Mereka apa ini ya? Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kami mendengar dan kami taat. Alhamdulillah, barakallah. Sampai 21 kan Haji? Sampai 21 kan Haji. Ya, ini luar biasa nih.
Ayat 15 ini bercerita tentang itu orang-orang yang bertakwa ya. Ya, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bertakwa itu jadi ittaqi, taku. Ittaqi itu secara bahasa artinya adalah penghalang ya. Kata Rasulullah, ittaqi wa huwa bainaka wa baina jahannam. Jadi orang yang bertakwa itu adalah penghalang, dihalangi antara dirinya dengan jahannam. Nah, ini orang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang-orang yang mendapatkan fasilitas penghalang antara dirinya dengan jahannam. Nah, kemudian di ayat ini mempertegas bahwa yang berhak untuk fi jannati wa uyun, yang tinggal di alam jannah, di jannahnya Allah, wa uyun dengan segala fasilitas keistimewaannya. Ya, wa uyun ain gitu ya. Enak melihat di mana-mana, curcol, jadi keindahan dan sebagainya, enak dipandang lah gitu. Iya, ya. Banyak. Itu orang-orang yang bertakwa kan Haji. Hanya orang-orang bertakwa ya. Orang bertakwa. Jadi yang hanya berhak untuk tinggal di alam di jannahnya, di alam surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, akhirnya bagaimana orang yang bertakwa di sana di alam surga itu? Akhirnya mereka mengambil ma'atahum, apa-apa yang telah diberikan kepada mereka Rabbuhum dari Tuhan mereka. Jadi para ulama ini mengartikan akhirina itu ada dua pemaknaan. Yang pertama mengambil secara fisik, ya artinya ada makanan diambil, dicanak, dituang gitu ya. Kemudian ada minuman, kesegaran minuman dan sebagainya itu diambil dengan tangannya, kemudian dinikmati secara fisik. Nah ini makna yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mengambil orang-orang bertakwa itu dari keindahan-keindahan yang dilihat, yang dirasakan. Bagaimana keindahan, kecantikan bidadari, Kang Haji. Ya, kemudian di jannah dengan kelap-kelip yang begitu luar biasa, dengan sungai yang senantiasa mengalirkan kesegaran gitu ya. Nah itu luar biasa. Makanya keindahan-keindahan ini yang akhirnya orang-orang bertakwa itu mengambil dari keindahan yang ada di jannah. Itu berhak, yang paling berhak itu adalah orang bertakwa. Itu yang bisa mengambil semua itu adalah orang-orang yang bertakwa. Bagaimana? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ini buah dari keistiqomahan. Ya, ketika di dunia ya sesungguhnya mereka berbuat muhsinin, berbuat kebaikan. Nah, istiqomah. Ya, itu tadi buah dari istiqomah itu adalah takwa. Ya, karena konsistensinya dalam kebaikan, ya tegalider gitu, tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah di ayat sebelumnya. Ya, walaupun memang masalah yang begitu banyak, mendera dan sebagainya gitu ya. Seolah-olah tidak bersahabat dengan dirinya, tapi dia tetap yakin, tetap berada dalam jalan kebenaran, ya muhsinin, menjadi orang yang baik, maka hadiahnya adalah jannah. Hadiahnya adalah jannah dengan fasilitas yang luar biasa. Ya, kanu qalilan minal lail, cirinya ketika hidup di dunia mereka melewatkan malam-malam itu tidak dengan tidur. Ya, minal lail hanya sebagian kecil saja yang digunakan untuk istirahat. Ya, ma yahjaun, mereka senantiasa mendirikan sholat, menangis di hadapan Allah. Makanya dalam surah Al-Furqan dikatakan bahwa walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Jadi senantiasa berdiri, sujud, meratapi kekhilafan dosanya ya di sepertiga malam terakhir. Nah, ini bagi orang-orang yang senantiasa dia istiqomah dalam jalan ketakwaan. Jadi sedikit tidur itu bukan dipakai hal-hal yang mubazir ya? Ya tidak. Tetapi dipakai mohon ampun kepada gitu Allah. Pak Haji gitu Pak Haji. Gitu. Ya nonton bola terus gitu, nantepan gitu Pak Haji. Biasa jantan gitu. Makanya Imam Syafi'i itu melewatkan malam-malamnya itu dengan bertafakur. Bertafakur. Iya, bertafakur. Kunaon timnas teh eleh wae gitu. Sahabat Wengwi. Neutili. Ya atau si 0-2-0 terus kayak tadi ya. Ya gitu. Oh gitu ya. Jadi memang orang-orang yang senantiasa menghabiskan malamnya itu atau apa ya? Dia tidak terlalu
tidak terlalu menghabiskan malamnya dengan tidur ya. Iya betul. Tetapi berupaya bangun dan tapi mohon secara ampun. naluri ya gitu ya, manusiawi, malam itu kan enaknya istirahat ya Kang Haji. Iya. Tapi justru orang yang bertakwa ini lebih mendekatkan diri kepada Allah dan tidak berkhalwat dengan Allah istilahnya. ya Masya Allah. Luar biasa. Ini kayak ini saudara saya ini Citra, dia luar biasa. Suka ini tahajud. Nah itu dia. Luar biasa. Muda itu ya. Dan memang ini tadi diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan ini? Agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, agar bisa menikmati jannah ini. Ya Allah, betul. Wow. Masya Allah. Kebahagiaan bidadari. Iya, di satu sejarah saya pernah ini Aswad di satu peperangan, Aswad ini ditemukan wafat. Nah, Rasulullah ketika beres perang itu menghampiri jasad Aswad ini. Nah, tiba-tiba ketika berada di sampingnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menutup mata dengan kedua. Iya, kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Nah, tidakkah engkau saksikan baru saja ruh Aswad ini dijemput oleh dua bidadari yang cantik luar biasa. Kenapa sampai menutup mata beliau? Karena senyumnya saja itu memunculkan cahaya yang menyilaukan mata Rasulullah SAW. Itu baru senyumnya. Tidak bidadari mah itu teradahar sebelah. Nya mus marules gitu moal. Beda jeung bidadari dunianya. Iya. Loba makan ngaredok. Jadi wajahnya senantiasa bersih gitu ya. Berseri gitu kan. Iya. Untuk kudu pakai apa? Sopel, Iya. Soplen. Satu kali nengok saja kan alam dunia ini terang benderang. Tuh ya, jadi kita itu saja diperintahkan oleh Allah itu kenapa kita untuk berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita bisa mendapatkan bidadari surga. Gitu, saudara. Udah jadi bukan jadi pengen, kita harus jadi orang bertakwa ya. Amin. Keren pengen segera ya surga. Asal sambut bidadari we. Iya. Tapi kalau lihat amal juga kieu, aduh, ngabirig-girig Pak Haji gitu kan. Ya sok gak satir lah. Ya asal kita tuh takutnya karena nggak itu tadi. Hari kita disambut ku naon kan gitu kan kan gitu ya. Mudah-mudahan ya suka merinding karena emang maksiatnya banyak, dosanya banyak, dan ini asli bukan karena lagi podcast, memang kita lagi banyak dosa kan gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan bulan Ramadan ini umpama kepompong buat kita ya. Amin. Keluar Ramadan ini kita melaksanakan kupu-kupu yang indah. Mudah-mudahan kita tidaklah Ramadan ini berlalu melainkan ketakwaan telah kita sandang ya. Amin. Terima kasih Pak Haji. Tuh berdengar cerita ini aja menjadi bahagia deh rasanya. Pada hari ingat karena dosa, aduh gimana ya Allah kan gitu ya. Mudah-mudahan Pak Haji senantiasa sehat. Amin. Untuk senantiasa memberikan inspirasi kepada kita semua. Amin. Saya Entang Kurniawan. Saya Trio Agustus Mawanto. Ada di sini juga Teh Sawa dan Teh Citra Zafira. Mohon pamit, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.